Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka, NIM 85862541, Prodi PGSD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati atau mempraktekkan praktikum IPA di SD yang judulnya ciri-ciri makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun yang saya siapkan yaitu alat tulis dan tabel pengamatan dan juga lingkungan sekitar. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Baik, sekarang kita akan mengamati kelompok tumbuhan. Kita mulai dari tumbuhan cabai. Cabai bergerak dengan batangnya yang tumbuh mengikuti arah cahaya dan juga bereaksi terhadap air di tanah. Cabai bernapas melalui stomata, perlu makan dan fotosintesis. Tumbuh menghasilkan buah dan berkembang dengan biji cabai. Sekarang buah pepaya. Pepaya bergerak melalui pertumbuhan yang melunjang ke atas. Dia bernapas melalui stomata, perlu makan dan membuat nutrisi sendiri. Tumbuh tinggi dan berbuah, berkembang biak melalui biji. Kita mengamati pisang. Pisang bergerak perlahan saat tumbuh tegak ke atas. Dia bernapas melalui stomata dan lentisel. Perlu makan dengan fotosintesis. Tumbuh dengan batang dan berkembang biak dengan cara vegetatif dengan tunasnya. Selanjutnya kita akan mengamati pohon kelapa. Pohon kelapa bergerak sangat lambat namun dapat bereaksi dengan akarnya yang menuju air. Ia bernapas melalui stomata, perlu makan dan berfotosintesis. Tumbuh menjadi pohon yang sangat tinggi, berkembang biak melalui buah kelapa. Baik, kita lanjut. Yang terakhir adalah pohon kelapa sawit. Kelapa sawit bergerak melalui pertumbuhan yang tegak lurus. Ia bernapas melalui stomata, perlu makanan dan tumbuh hingga ukuran besar dan berkembang melalui biji kelapa sawit. Langsung saja kita mengamati kelompok hewan. Kita mulai dari sapi. Sapi memakan rumput. Sapi bergerak aktif dan bereaksi jika didekati. Sapi bernapas dengan paru-paru, perlu makan, tumbuh besar dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Semua ciri terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah burung. Burung dapat bergerak lincah, terbang dan sangat peka terhadap suara jika didekati. Burung bernapas dengan paru-paru, perlu makanan dan tumbuh, berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang kita mengamati anjing. Anjing bergerak lincah dan sangat peka terhadap suara dan jika didekati. Dia bernapas dengan paru-paru, perlu makan dan tumbuh besar, berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayam dapat bergerak lincah dan terbang, sangat peka terhadap suara jika didekati. Ayam bernapas dengan paru-paru, perlu makan dan tumbuh besar, berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing dapat bergerak lincah, melompat, sangat peka terhadap suara. Kucing bernapas dengan paru-paru, perlu makan dan tumbuh besar, berkembang biak dengan cara melahirkan. Dari hasil pengamatan dapat kita lihat bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan ciri-ciri, yaitu bernapas, bergerak, perlu makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Perbedaannya terletak pada cara bergerak dan memperoleh makanan. Hewan bergerak aktif dan mencari makanan, sedangkan tumbuhan tetap diam namun mengolah sendiri makanannya melalui fotosintesis. Hal ini membuktikan bahwa memiliki kemampuan beradaptasi untuk mempertahankan kehidupannya. Gerak pada tumbuhan putri malu. Baik, kita lanjut, yaitu kegiatan kedua, gerak semonasti pada tumbuhan putri malu. Kegiatan awal menyiapkan alat dan bahan, alat tulis, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar.
akan mengamati gerakan pada tumbuhan putri malu. Yang pertama dengan sentuhan halus. Dengan sentuhan halus, reaksi pada daun putri akan sedikit lambat. Yang kedua, sentuhan sedang. Reaksi pada daun akan sedikit cepat. Yang ketiga, dengan sentuhan kasar. Reaksi pada daun akan sangat cepat dan batangnya akan ikut layu. Jadi kesimpulan gerak seismonasti adalah tumbuhan putri malu adalah tumbuhan bereaksi terhadap rangsangan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Reaksinya seperti daun akan mengatup dan batang akan seperti layu. Praktik berikutnya yaitu gerak niktinasti. Kegiatan awal menyiapkan alat dan bahan seperti alat tulis, tabel pengamatan, dan kardus hitam. Dan ada label A dan label B. Di sini ada berapa tempat tanaman putri malu. Sebelah sini kita akan membiarkannya terbuka. Yang ini kita akan tutup dengan kardus hitam selama 30 menit. Yang kardus hitam kita berikan dengan label B. Sedangkan yang terbuka kita kasih label A. Baiklah, kita akan mengamati reaksi tumbuhan putri malu yang terbuka dan tertutup. Pada label A, daun akan tetap terbuka. Contohnya seperti ini. Sedangkan yang ada di label B, yang dibiarkan tertutup selama 30 menit, daunnya tertutup dan batangnya ikut layu. Kesimpulan gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu terjadi daun mengatup karena adanya rangsangan atau reaksi terhadap kedap cahaya. Sekian praktikum IPA kali ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan kita. Di praktikum 1 ini kita mengenal persamaan dan perbedaan ciri-ciri hewan dan tumbuhan, gerak seismonasti, dan gerak niktinasti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.